panjang dan lebar. Dia tipe datanya integer. Nah, kalau konstanta dia akan diawali dengan identifier cons ya. Cons. Nah, di sini contohnya itu adalah pi yang biasa kita jumpai dalam rumus lingkaran ya. Jadi ada konstanta pi nilainya 3,14. Jadi selama program dieksekusi atau selama program tersebut dijalankan, nilai konstanta pi akan tetap sama, yaitu 3,14 ya. Nah, kita lihat contohnya, contoh kode program secara lebih lengkap. Nah, di sini ada program untuk menghitung luas persegi panjang. Kita menggunakan berapa variabel? 3 ya. Di bagian deklarasinya ada 3 variabel, yaitu panjang, lebar, dan luas. Nah, selanjutnya ada perintah read untuk mengisi nilai panjang. Jadi nanti pengguna mengisi sendiri panjangnya berapa, misal 10 ya. Kemudian read lagi lebar, nah misalnya lebarnya 5. Nah, variabel luas nanti diisi dengan nilai panjang kali lebar. 10 kali 5 berapa berarti? 50 ya. Nah, berarti nilai variabel luas ini adalah 50. Nanti ditampilkan di dalam komputer atau di layar monitor dengan perintah write ya, dengan perintah write. Nah, itu contoh penulisan secara lebih lengkap. Nah, ini ada penugasan yang bisa kalian kerjakan secara berkelompok atau sambil berdiskusi. Tapi sebelum mengerjakan ke sana, ada yang mau ditanyakan dulu dari materi yang telah disampaikan sekarang? Silahkan. Ya, Angga. Nah, perbedaan variabel dan konstanta. Ya, baik. Jadi seperti yang sudah tadi disampaikan di slide bahwa variabel dan konstanta itu fungsinya adalah untuk menyimpan suatu nilai ya atau data di dalam program komputer. Nah, sementara perbedaannya kalau variabel dia nilainya bisa berubah-ubah. Variabel bisa berubah-ubah sementara konstanta nilainya tetap. Seperti itu. Jadi cukup mudah untuk membedakannya. Kalau variabel bisa berubah-ubah, konstanta tetap tidak bisa berubah. Gimana? Bisa dipahami? Ya, bisa. Baik, bagus kalau bisa dipahami. Nah, sekarang silakan dikerjakan LKPD-nya yang sudah saya sematkan juga di Google Classroom masing-masing. Silahkan dibuka dan dikerjakan sambil berdiskusi dengan teman di sebelahnya ya. Saya beri waktu kurang lebih 10 menit ya. Silakan dikerjakan 10 sampai 15 menit. Yang belum paham boleh langsung ditanyakan. Ya, silakan sambil berdiskusi dengan teman-temannya. Walaupun dikerjakannya atau diisinya sendiri-sendiri, boleh sambil berdiskusi. Ini kenapa komputernya? Mati lagi. Berarti barengan aja, nggak apa-apa. Ayo, sambil berdiskusi boleh. Supaya bisa menentukan kode program yang tepat ya. Yang terdapat tipe data, variabel, dan konstanta di dalamnya. Nah, jadi yang saya tampilkan di slide itu adalah penugasan keterampilan ya.
untuk pengetahuannya sudah ada di LKPD-nya, silahkan bisa langsung diisi juga. Mana Rizky? Ya, stop, dilanjutkan. Yang terdapat kendala atau belum paham, silahkan untuk ditanyakan. Mana Sarip? Ya. Ayo, tinggal berapa nomor lagi? Febri, mana sudah Febri? Tinggal berapa lagi? Sudah diisi semua? Belum? Belum. Ya, silakan sambil berdiskusi dengan teman-temannya ya, supaya bisa membuat kode program yang tepat. Jadi kalau kita lihat soal yang pertama itu adalah menampilkan tulisan saya sedang belajar pemrograman dasar ya. Sementara soal yang kedua adalah untuk menghitung luas atau keliling bidang datar atau bangun datar ya, bisa lingkaran ya, bisa segitiga atau persegi panjang juga boleh. Yang sudah selesai boleh silahkan di-upload di Classroom-nya ya, boleh langsung di-upload di Google Classroom. Kenapa? Uploadnya gimana? Ya tinggal dipilih aja, disimpannya di mana, mana Classroom-nya. Nah, itu Classroom-nya nanti ada di sana menu unggah yang ini. Mana tadi Classroom-nya? Yang ini. Nah, mana kelasnya? Ini. Ya. Ya. Nah, di sini tambah atau buat. Nanti diklik di sana file. File ya. Kemudian di-upload. Filenya pilih nih. Upload. Nah, disimpannya di mana sama Bayu? Ya. So, silakan. Yang sudah selesai boleh langsung di-upload di Google Classroom-nya. Di-upload aja. Yuk. Ya, nggak apa-apa, di-upload aja. Ayo, kalau sudah selesai diisi semua, silahkan untuk di-upload di Google Classroom-nya. Yusuf, gimana sudah? Ya, di-upload kalau sudah. Upload di Classroom masing-masing ya. Walaupun mengerjakannya bersama-sama, tapi di-upload-nya di Classroom masing-masing.
Nah, kita lihat sudah ada 7 orang ya. Nah, bisa saya lihat secara langsung nih. Sudah ada 7 orang yang menyerahkan. Ada Mia, Bayu, Sobat Montage. Siapa ini Sobat Montage? Fitri. Putri. Kenapa namanya Sobat Montage? Rizky, Ramadhani, Muhammad Riki, Ropi, Dina Silvia. Ayo, yang lainnya silakan ditunggu. Sudah ada 7 orang yang mengumpulkan. Ya, setelah ini nanti kalian coba presentasikan ya. Tugasnya, tugas yang nomor 1 atau yang pertama dan yang kedua, silahkan untuk coba dipresentasikan. Ya, kita coba presentasikan ya. Nah, sudah ada tambahan 8 orang, yang lainnya silakan melanjutkan. Nah, kita coba yang soal pertama, siapa yang mau presentasi di depan? Ya, Ropi silahkan ke depan, nanti saya download dulu ininya, tugasnya. Nah, sudah ada yang nomor pertama ya, tentang menampilkan tulisan saya sedang belajar pemrograman dasar ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan soal nomor 1 tentang algoritma menampilkan tulisan saya sedang belajar pemrograman dasar. Pertama-tama saya menuliskan program tampilan tulisan, kemudian menggunakan variabel tulisan tipe datanya itu string. Setelah itu saya memulainya dengan menggunakan perintah begin, lalu variabel tulisannya saya isi dengan tulisan saya sedang belajar pemrograman dasar. Setelah itu hasilnya bisa dilihat di layar monitor dengan menggunakan perintah write n. Sudah selesai. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, ini adalah kode program yang ditampilkan oleh Ropi. Ada yang mau menanggapi? Silahkan. Ya, Dina, silahkan. Ya, Ropi, silakan. Kenapa menggunakan variabel tidak konstanta? Karena tipe data variabel nilainya bisa berubah-ubah. Misalnya saya ganti dengan saya sedang belajar PB atau PBO, maka hasilnya akan berubah. Ya, seperti itu. Udah. Ya, karena di sini Ropi menggunakan variabel supaya nilainya bisa berubah-ubah. Ada lagi yang ingin menanggapi dari presentasi teman kita? Tidak ada, cukup ya. Silakan ditutup kalau cukup. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk teman kita Ropi ya, yang sudah menampilkan hasil karyanya atau tugasnya, yaitu untuk menampilkan tulisan saya sedang belajar pemrograman dasar ya. Kalau kita lihat lagi di sini Ropi membuat satu variabel, ada variabel tulisan ya, tipe datanya string karena dia akan digunakan untuk menyimpan karakter ya, string itu. Dan kenapa tidak menggunakan konstanta tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Ropi, supaya nilainya bisa berubah-ubah. Jadi apabila nanti suatu waktu nilainya akan diganti dengan saya sedang belajar PBO misalnya, atau saya sedang belajar PWPB, itu tidak akan menjadi masalah atau tidak akan menjadi halangan ya. Kemudian isi dari variabel tulisan ini akan ditampilkan dengan perintah write ya. Ya, bagus Ropi penjelasannya dan juga penentuan penggunaan variabel atau konstantanya. Nah, sekarang silakan yang mau menampilkan tugas nomor 2. Ya, Rizky, silakan. Nanti saya lihat dulu yang punya Rizky ya.
Rizky sudah dikumpulkan ya? Ya. Nah, ini hasil karya dari Rizky adalah menghitung keliling lingkaran. Ya, silahkan dipresentasikan atau dijelaskan kepada teman-temannya. Diperhatikan yang lainnya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sekaligus menjawab pertanyaan nomor 2 sekaligus mempresentasikannya. Di sini soalnya yaitu bantu Anton dengan membuat algoritma kode program yang terdapat tipe data, variabel dan konstan di dalamnya. Di sini saya menggunakan atau memilih program hitung keliling lingkaran dan setelah itu saya menuliskan identifier variabel karena saya ingin menuliskan dua variabel yaitu jari-jari dan keliling, dan di sini saya menggunakan dua tipe data yaitu integer dan konstanta. Setelah itu saya menuliskan identifier lagi ya itu const, yang di lapangan saya ingin menuliskan sebuah konstanta yaitu dengan nilai 3,14 dan dimulai dengan perintah begin dan pembaca akan memasukkan nilai jari-jari. Setelah itu variabel keliling akan dihitung dengan rumus 2 kali pi kali jari-jari dan akan ditampilkan di layar monitor hasil dari ini dengan perintah provide. Sekian, terima kasih. Ya, itu adalah presentasi yang disampaikan oleh teman kita Rizky. Ada yang mau menanggapi dari teman-temannya? Silahkan. Ya, Mia, silahkan. Karena nilai pi sudah tetap 3,14 dan konstanta nilai itu tunggal tidak bisa diubah. Ya, cukup ya. Bisa dipahami kenapa Rizky menggunakan konstanta untuk nilai pi. Karena nilainya tetap ya, tidak berubah-ubah. Ada lagi yang mau menanggapi dari presentasi Rizky? Tidak ada. Cukup. Baik, silakan ditutup presentasinya. Cukup sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus ya. Ya, terima kasih untuk Rizky yang sudah menyampaikan presentasinya. Ya, di sini soalnya bisa kita lihat Anton ingin membuat aplikasi untuk menghitung luas atau keliling bangun datar dengan bentuk persegi panjang dan lingkaran ya. Namun sebelumnya Anton ingin membuat algoritmanya terlebih dahulu. Ya, kita sudah belajar membuat algoritma dengan pseudocode seperti ini ya. Nah, di sini Rizky memilih untuk membantu Anton membuat algoritma menghitung keliling lingkaran ya, menghitung keliling lingkaran. Terdapat dua variabel, ada jari-jari dan keliling, tipenya integer. Kemudian ada konstanta pi yang nilainya 3,14. Ya, tadi sudah dijelaskan juga oleh Rizky bahwa kenapa menggunakan konstanta untuk pi, karena nilai pi itu adalah tetap ya, dia tidak akan berubah 3,14. Kemudian begin, read, si pengguna nanti mengisi nilai jari-jari. Misal jari-jarinya berapa? 10 ya, misalnya jari-jarinya 10 atau 5 juga boleh. Kita ambil 10. Nah, keliling nanti diisi dengan 2 kali pi kali jari-jari. Berarti berapa kira-kira? 62,8 itu keliling dari lingkaran dengan jari-jarinya 10 ya. Nah, setelah itu nilai dari keliling yang ini akan ditampilkan di layar monitor dengan perintah write ya, perintah write, dan selesai programnya. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, ini adalah baru 2 soal untuk keterampilan ya. Nah, sekarang saya minta siapa? Sela ya. Soal pengetahuannya sudah diisi kan? Soal yang pengetahuan sudah, coba
sampaikan jawaban untuk soal pengetahuan. Yang nomor 1. Ya, langsung saja di sana sambil berdiri saya tanya supaya teman-temannya bisa lihat. Sela sudah dikumpulkan ya? Ya. Ya. Konstanta itu identik dengan variabel yang memiliki nilai tunggal dan tidak dapat berubah ketika program sudah dieksekusi. Ya, sudah dieksekusi. Itu yang nomor 1. Yang nomor 2-nya sudah? Sudah, coba silakan disampaikan kalau sudah. Ya. Tidak dapat berubah atau tetap ya. Kita beri tepuk tangan untuk Sela yang bisa menjawab soal untuk pengetahuan ya. Baik, sampai sini silakan. Bagi yang belum paham tentang materi kita hari ini yaitu tipe data, konstanta dan variabel, silakan untuk ditanyakan. Dilihat-lihat lagi materinya, yang belum paham silakan untuk ditanyakan. Ya, sudah 12 orang yang mengumpulkan. Nanti sisanya dikumpulkan hari ini juga ya. Dikumpulkan hari ini juga setelah pelajaran ini berakhir. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, hari ini kita sudah belajar tentang tipe data, variabel, dan konstanta ya. Nah, jadi saya ingin tahu mengenai refleksi atau kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Kira-kira siapa yang bisa memberikan atau menyampaikan refleksi untuk pelajaran hari ini? Silakan. Ya, Yusuf, silakan. Yusuf, refleksinya apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini, tentunya bisa memberikan ilmu baru serta pengetahuan baru terhadap saya, Ya. teman saya, dan juga saya merasa senang bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini karena bisa mengetahui apa itu tipe data, Ya. variabel, dan konstanta. Ya. Serta perbedaan antara tipe data, tipe variabel, dan konstanta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Yusuf atas penyampaian refleksinya. Nah, jadi anak-anak, hari ini kita sudah mempelajari tentang apa itu tipe data ya, variabel dan konstanta. Jadi ketiganya itu saling berhubungan ya atau berkaitan antara tipe data, variabel dan juga konstanta. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, pertemuan minggu depan, kita akan mempelajari tentang operator dan ekspresi ya. Setelah kita mempelajari tipe data, variabel dan konstanta hari ini, pertemuan selanjutnya minggu depan kita akan mempelajari tentang operator dan ekspresi. Untuk materinya sudah saya sematkan juga di Google Classroom. Nanti tinggal kalian lihat lagi, baca-baca lagi materinya, yaitu tentang operator dan ekspresi untuk materi minggu depan ya, untuk materi minggu depan. Ya, baik. Sebelum menutup pelajaran hari ini, kepada ketua kelas silakan untuk ditutup dengan doa, dipimpin teman-temannya. Silakan. Sebelum mengakhiri pelajaran hari
Anggapan kita udah dimulai. Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akhiri pertemuan hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Ya, sudah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Dwi. Suara saya terdengar, Pak? Waalaikumsalam. Ya, terdengar Pak Aziz. Mohon maaf Pak, suara Pak Dwi-nya tidak terdengar di saya. Aduh, gimana ya? Terdengar enggak? Gimana? Sekarang terdengar? Belum? Nggak kedengeran. Sudah terdengar ya? Saya sudah ya Pak? Normal punya saya. Halo. Halo Pak Dwi. Ya, enggak dengar. Suara saya enggak dengar. Atau pindah ke depan? Enggak, pindah ke sini. Malah suara saya yang terdengar soalnya. Enggak dengar sama sekali Pak suara saya Pak. Oh, ini sudah terdengar Pak. Terdengar. Ya, Sekarang suara sudah terdengar. suara saya terdengar nggak Pak? Iya, iya sudah Pak. Oh iya Pak. Itu Pak, alhamdulillah yang PPL kedua saya Pak. Ya, sudah selesai tadi saya lihat dari awal sampai akhir tadi. Overall sudah bagus Pak, artinya secara kualitas dibandingkan dengan yang siklus pertama kemarin jauh lebih baik. Ya, Pak, terima kasih. ya dari sisi pencahayaan dan juga angle kameranya juga udah bagus. Cuma satu saya yang agak Pak, yang agak mengganti itu kabel di depan tadi loh Pak, itu kabel apa? Gimana Pak? Kabel yang di depan itu yang turun itu tuh kabel apa itu? Oh iya, itu kabel dari Infocusnya Pak. Iya, kebetulan tidak lewat atap gitu Pak, langsung dari atas. Ya, saya sedikit mengganggu. Iya sih Pak, ya. Ya, cuma saran saya nanti kan Pak Aziz itu kan pakai 2 kamera kan? Iya, 2 kamera Pak. Nah, nanti kalau bisa agak mengurangi tadi video yang yang ada kabelnya turun ke bawah tadi Pak. Oh iya Pak. Nah, ya, agak dikurangi karena itu terus terang mengganggu khususnya yang di kamera yang statis. Iya Pak. Nah, itu kan di tengah-tengah gitu. Iya pas tengah-tengah betul Iya, Pak. Iya Pak. Makanya aduh agak sedikit mengganggu benar ya. Iya. Ya ada itu perfect benar Pak. Artinya saya yakin nanti pada saat Pak Aziz meng-create yang
yang diminta oleh Bu Bukti mungkin 1 menit nanti sebenarnya udah bagus, cuma tadi kok sayangnya kok itu yang nggak mengganggu satu itu aja sih sebenarnya. Ya Pak, mohon Ya, maaf itu Pak. ya, makanya nanti tolong dalam nanti membuat yang apa yang video yang short itu nanti Ya. nanti agak sedikit dihindarkan lah. Mungkin yang pakai yang banyak kamera yang dinamis saja Pak Aziz. Yang dinamis Pak ya. Iya, Ya. karena nanti kalau statis itu kelihatan terus Iya, Pak. gitu. Agak mengganggu Iya. pandangan itu loh. Iya Pak. Itu kalau misalnya untuk UKIN juga berpengaruh mungkin Pak ya. Jangan Pak, jangan, saya tidak rekomendasikan itu Pak. Iya. Jangan Iya. pakai Pak. Iya. Cuma kalau ini PPSI, saya masih memaklumi dan insya Allah saya tidak akan mempersulit lah teman-teman kalau tidak misalnya keterlaluan lah. Iya. Ya, karena saya jujur saja kelompok jenengan kan saya hanya 2 misalnya yang sangat kemarin di awal itu mengkhawatirkan. Iya Pak. Kalau Kak Pak Aziz, saya sejak awal saya yakinlah setiap masukan dari kami kemudian selalu misalnya perbaiki. Cuma yang 2 ini kadang itu ya nggak. Iya Pak. Iya, makanya saya selalu pantau terus istilahnya 2 orang inilah yang sangat mengamalkan. Jadi kalau misalkan pun nanti kami lihat ya paling bawah sendiri 2 orang ini gitu loh, dibandingkan yang lain. Itu yang lain tuh hampir mendekati 90 nilainya itu. Iya Pak. Nah, satunya Pak Yus sudah bagus juga tadi kok saya Iya. terus terang ngelihatnya kabel itu tadi loh Pak. Pas di tengah-tengah tampilan sih Pak ya. Iya, Itu betul, Pak. itu. Iya. Berarti kan Pak Aziz kan sadar itu kan, berarti kan Iya. ada kabel itu. Karena memang ya apa ya istilahnya ya itu dari sekolahnya juga sih Pak. Nggak bisa dikondisikan. Ya nanti mungkin saya coba kondisikan aja Pak. Pas UKIN kalau Ya, Pak ketika Aziz UKIN, ya. ya nanti kalau mau pakai lab yang Pak Aziz pakai tadi, Iya. tolong itu nanti kondisikan ya kabel itu ya. Iya Pak. Ya, Baik, Pak. karena kalau UKIN gini Pak Aziz, belum tentu saya yang menilai Iya. sama Bu Bukti. Iya Pak. Jadi pastikan guru dan dosen yang lain. Kalau saya kan, insya Allah saya sudah membantu teman-teman, saya optimalkanlah nilainya. Iya Pak. Iya. Baik. Oke. Terima Mungkin kasih. Ya Pak. Sama-sama. Mungkin itu Pak yang Ya. bisa saya tapi secara pembelajaran dari pembukaan sampai akhir sudah bagus. Ya, terima kasih banyak Pak Dwi atas masukan-masukannya. Ya, Ya. sama-sama Pak Aziz. Ya, Sukses selalu ya Pak Aziz. ya terima kasih Pak Dwi. Semangat. Ya, Salam. terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya N Pak ya. Mohon Iya, maaf. silakan. Ya, Pak.